balik lagi sama aku, Gina Iskandar. Kalau kemarin aku ngobrol sama jurusan teknik kimia, sekarang aku bareng sama teman-teman dari jurusan aku, teknik industri. Dan kita seangkatan ya, teknik 2017. Boleh buat teman-teman aku nih yang ada di sini yang cantik-cantik. Mungkin teman-teman juga udah familiar kali ya sama mukanya, mirip artis siapa gitu. Boleh ada dari Keiko dulu. Oke, halo, nama aku Keiko, tapi nama panjangnya Rifa Taskia. Aku juga dari jurusan Teknik Industri 2017. Halo, nama aku Saras Atiko, biasa dipanggil Saras. Aku dari Teknik Industri 2017. Oke, nah seangkatan lah ya. Kayak Iya, udah keren banget kan kita. Keren banget. Iya lah, udah sering banget kan. udah berapa tahun ya berarti kita di tenas? Hampir 4 tahun ya. Berarti. 4 tahun ya. Benar banget. Ngomong-ngomong nih ya, Keiko kan dari Bandung ya, Saras dari Palembang. Iya. Nah, kenapa sih pilih teknik industri? Terutama nih buat Saras, kenapa pilih ITENAS gitu kan jauh ya? Jadi pas waktu itu tuh emang jurusan awalnya kan emang bukan teknik industri, cuman karena emang gak keterima dan dulu tuh kakak pernah di Bandung kan, jadi kayak orang tua tuh ngebolehinnya cuma di Bandung gitu. Jadi terus pernah konsul juga sama guru les kayak gitu kan, apa ya kira-kira backup plan jurusan gitu, katanya coba deh cari tahu tentang teknik industri, soalnya itu teknik yang bisa dipakai buat banyak cewek juga yang masuk gitu kan. Biasanya kan teknik kan cowok-cowok semua gitu kan. Ya udah, jadi cari-cari dan emang tertarik aja sih. Kalau Keiko, Kalau aku sih awalnya sebenarnya emang pengennya teknik sih, cuman perminyakan. Nah sekarang kenapa pengennya teknik industri? Soalnya ya ngelihat orang-orang juga sebenarnya ngelihat dari orang-orang yang outputannya ikut TI bagus-bagus gitu kan. Terus kenapa ITENAS? Aku sendiri kan dari Bandung nih. Nah pas di Bandung sebenarnya pengennya ya yang sebelah lah, Institut Teknologi. Sama aja sih sebenarnya, ini kan Institut Teknologi Nasional. Ini lebih besar ya? Besar. Nah, Nasional. jadi kesini gitu. Oke, tadi dari mana? Perminyakan, gitu ke teknik industri ya, nggak beda jauh ya. Gak beda jauh, sama-sama teknik kan? Sama-sama teknik ya. Terus gini ya, kadang kalau misalkan kita ngobrol sama masyarakat awam ya, terutama banyak yang bilang, ih teknik industri tuh kayak gado-gado, dalam artian tuh campur-campur. Iya. Ada yang bilang teknik bencong, jadi setengah teknik, setengah manajemen. Iya. Itu benar nggak sih kalau menurut kalian? Sebenarnya sih emang teknik industri tuh luas banget ya, jadi makanya dibilang yang campur-campuran itu karena emang kita tuh ngepelajarin dari mulai biasalah sistem gitu, input, proses, output. Jadi itu tuh emang banyak banget dari manajemennya, bahkan dari akuntansinya juga, terus teknik industrinya juga kayak misalnya kayak bahan baku, terus kayak dia supply manajemennya gitulah. Jadi makanya orang-orang tuh dengarnya emang teknik industri tuh teknik gado-gado ya. Gado-gado, Gitu. benar banget ya. Bener sih, setahu aku juga kan belajar tentang integrasi manusia ya di Iya. lab kalian kan ya, termasuk ya Bahkan psikologi. mesin, terus kayak material, terus ada bener tadi ekonominya. Menurut Keiko nih, kan tadi teknik gado-gado ya, ada ini nggak sih di luar ekspektasi nggak sih? Dulu kan mikirnya teknik industri, apa emang sebenarnya Keiko udah tahu kalau misalkan di teknik industri itu ternyata ada manajemennya? Sebenarnya waktu sebelum masuk teknik industri itu udah ngeliat dulu nih si kurikulumnya kayak gimana. Nah terus ternyata emang kalau misalnya kan banyak juga dari kakak kelas yang masuk TI. Nah kebetulan emang buat cewek tuh kayaknya asik gitu di TI itu, karena nggak cuma hitungan yang kayak fisika kayak gitu kan, nggak terlalu mendalam ya. Iya. Nah terus jadi pas ngeliat ada manajemennya, ada ekonominya, itu kan asik kayak gitu. Jadi emang sebenarnya aku udah tahu dari awal sih kalau misalnya TI itu udah general banget, ada berarti ilmu comot-comot kan, fisikanya dapet, ekonominya dapet, manajemennya dapet kayak gitu. Jadi nggak ini ya, nggak malah ekspektasinya nggak malah turun gitu, nggak kan? Enggak. Bener. Terus berarti tadi kan teknik tapi ada ekonominya juga. Iya. Nah anak IPS itu bisa dong masuk ke teknik industri? Gimana? Sebenarnya bisa sih, di sini juga kebetulan ada juga kan teman kita yang dari IPS ke TI. Cuman ya kalau misalkan di awal-awal semester itu menurut aku agak sulit ya Gin ya. Soalnya karena kan emang kalau di semester awal tuh kayak ada mata kuliah dasarnya kayak fisikanya kayak gitu. Terus ya sebenarnya ada penerapannya juga di semester-semester selanjutnya kayak mekatronika itu kan belajar listrik. Ya mungkin
kurangnya dari anak IPS karena nggak belajar tentang kelistrikannya yang ada di fisika kayak gitu kan. Ya cuman sih sebenarnya gimana, balik lagi ke orangnya masing-masing pribadinya. Soalnya kalau misalnya rajin ya bisa aja ngikutin teman kita juga ya nggak sih? Iya. Sebenarnya emang teknik industri mah basicnya emang IPA, cuma ada IPS-nya doang, itu doang sih sebenarnya. Jadi sebenarnya anak IPS kalau misalkan mau masuk ke jurusan teknik industri nggak apa-apa ya sebenarnya. Jadi nggak ada masalah. Cuma dia lebih effort di awal aja. Bener ya. Terus menurut kalian ya, kalau teknik industri itu lebih ke manufaktur kah atau lebih ke ekonomi atau 50-50? Kayaknya kalau yang kita pelajarin sih lebih ke manufaktur sih, cuman emang banyak yang teknik industri yang emang dari yang ekonomi sama manufakturnya 50-50 gitu. Tergantung kan emang ada rancangan biaya dari kita juga kebetulan kan emang. Justru kita belajar manajemennya karena itu mungkin ya ada ekonomi kita buat ngerancang biaya-biaya di manufakturnya, tapi kayak dibanding manajemen itu kita lebih ada basicnya ke engineeringnya kayak misalnya ke manufakturnya gitu kan. Bener sih, kayak kita tuh belajar semuanya nggak sih? Kayak kita belajar nge-layout kayak arsitek mungkin ya, terus kita belajar mesin, belajar ngebubut juga ya nggak sih? Kayak mesin ya nggak sih? Terus kita ngelas juga ya nggak sih? Listing juga. Nah, kita kayak bisa dibilang kayak anak sistem informasi juga ya. Kita bikin listing, bikin program kayak gitu. Tapi cuma dasar-dasarnya doang kalau misalkan di jurusan teknik industri. Jadi kalau misalkan kita mau bikin suatu perusahaan, suatu pabrik, kita ngerti ya semua dari awal sampai akhir tuh ngerti. Bahkan sampai kepuasan konsumen juga kita ngerti ya. Kualitas apalagi. Bener banget. Oke, ngomongin soal mata kuliah ya. Dari Keiko dulu deh. Keiko, mata kuliah yang paling disukain Keiko apa? Mata kuliah Gak ada apa ya? Gak ada. Emang kuliah suka ya belajar? Suka sih. Kebetulan ya sukanya ada nama mata kuliahnya tuh RSK. Nah itu kepanjangannya rekayasa sistem kerja. Nah suka tuh karena apa ya? Soalnya di RSK itu kita belajarnya tuh ya mesin juga kita belajar, terus kayak sistem produksinya sedikit-sedikit itu belajar, terus lebih ke dari aspek manusianya ya gak sih? Kayak gitu, ergonomi biar kita menciptakan suatu sistem kerja yang enak gitu. Enak apa? Efisien, nyaman, aman, sehat, efektif, bagus ya. Kalau salah gagal nih ya. Gagal. Kalau Sarah sama sih, sama RSK dari RSK tuh udah tertarik banget. Terus kalau kayaknya selain itu juga suka juga sama kayak statistika juga suka. Pokoknya yang hitung-hitungan suka sih. Hitung-hitungan. Dari Gina sendiri gimana nih? Kebetulan kan sama kita sejurusan. Kalau aku lebih suka yang berbau teknologi ya. Teknologi banget anaknya. Aku lebih suka logika pemrograman komputer sama ada namanya OSI atau otomasi sistem industri. Kenapa? Karena buat menciptakan industri 4.0 ya. Jadi penting banget sistem informasi di pelajaran 4.0 juga. Tapi itu pelajaran yang sangat saya tidak suka. Kebalik ya, saya tahu RSK malah ini gimana gitu ya. Gak masuk deh pokoknya susah banget soalnya ya. Logika soalnya jauh susah dipelajarin. Terus katanya ini Keiko sama Saras jadi asisten lab ya? Iya. Boleh diceritain nggak asisten lab apa? Boleh dari Saras dulu aja deh. Jadi Saras sama Keiko itu asisten lab dari analisis perancangan kerja dan ergonomi. Terus kita udah periode kedua pokoknya, jadi sekarang udah masuk periode kedua. Udah baru masuk. Itu labnya tentang apa? Tentang RSK tadi kan? Tentang RSK tadi sama yang pentingnya sih ergonominya. Nah, praktikumnya ngapain aja sih? Kan kalau misalkan kelas cuma teori doang ya. Iya. Kalau praktikum itu ngapain aja? Biasanya kalau RSK 2 itu kan kita belajar tentang cakupannya kayak antropometri, biomekanika sampai ke lingkungan kerja. Nah, kita tuh ngaplikasiinnya gimana sih? Antropometri itu sebenarnya kayak gimana kita ngukur orang kayak buat fasilitas kerja yang ENASE, terus biomekanika cara pengangkatan beban kerjanya gimana dan lain-lain sih. Lingkungan kerja juga mempengaruhi. Lingkungan kerja. Kalau dulu tuh aku pernah praktikum ngukur tingkat stres ya. Iya. Nah itu malu banget sih. Dan ternyata aku hasilnya gimana sih? Hasilnya kan yang lain tuh kan satuan ya. Iya. Aku 44. Itu hasilnya apa sih? Stres ya? Stres kayaknya mentalnya apa ya kalau boleh tahu bisa kena mentalnya?
Aduh, banyak beban kayaknya semester itu ya. Semester berapa ya? Semester 5 ya? Semester Semester 5. lima. Iya sih, lagi berat-berat nih. Iya. Tapi Gin, kalau misalnya asiknya di lab APK dan E ya, berarti buat teman-teman yang suka, khususnya suka mata kuliah pelajaran biologi. Nah, itu ada sangkut pautnya juga Iya, kebetulan di lab Nanti kita kan. ngomongin tentang manusia. Jadi ada bisa lah kalau biologi di TI juga disinggung sebenarnya walaupun teknik tapi biologinya ada. Iya, Yaitu benar-benar. kita belajarnya di rekayasa sistem kerja Iya. itu kan. Jadi Kayak banyak gitu. kayak IPA-nya, fisikanya ada. Fisika ada. ada. Terus biologi ada. biologi juga. ada, matematika. Tapi sebenarnya kita lebih ke matematika gak sih kalau TI itu? Iya, banyak itu Banyak hitungan terus penerapannya kayak Iya, statistika kayak benar, gitu kan. benar. Tadi Gimana nih kamu sendiri nih, coba ceritain dulu kan asisten asisten nih. juga loh, gimana? Asisten. cerita lab ya. Iya. Jadi lab aku ada KISI namanya, Komputasi, Industri dan Sistem Informasi. Takut salah sebut ya, Bun. Takut ya pelan-pelan. Takut ya. Nah, jadi kalau di KISI itu kebagi jadi 2 praktikum. Iya. Praktikum yang pertama itu ada logika pemrograman komputer. Jadi bikin listing. Coding. Nanti ya outputnya kita bikin program misalkan tentang database penjualan, mau tentang games, pokoknya berbau program kayak gitu. Terus yang kedua ada otomasi sistem industri. Nah, ini tuh lagi semester ini ya, lagi berjalan, lagi operasional juga. Pokoknya berbau-bau kayak misalkan kelistrikan, terus kayak konveyor, pokoknya yang kayak gitu-gitu deh. Sebenarnya kepake banget ya gini ya, lab Kepake banget. kamu itu di misalnya sekarang apalagi industri 4.0 kan. Berarti kalau misalnya di lingkup perusahaan tuh kayak gimana sih kepakainya kira-kira? Paling buat tadi ya, buat database, misalkan database perusahaan, entah itu absensi. Nah, biasanya kita juga ada project-project itu dari alumni, bikin absensi nih untuk suatu perusahaan, atau misalkan bikin data penjualan. Kalau untuk otomasi sistem industrinya itu lebih ke mesin-mesin yang digunakan di perusahaan. Kayak misalkan kita bikin jalannya konveyor tuh gimana sih, kayak gitu, mesin-mesin otomasi kayak gitu. Tapi asik sih kita waktu praktikumnya ya nggak Iya. sih? Apalagi yang log-prog, soalnya kita bikin games walaupun aku nggak ngelisting tapi kan ya asik. Aku bikin database sih ya. Pas programnya udah jadi tuh asik. Asik. Tapi Kalau pembuatannya sampai Laptop tuh loading dibak aja ya, Dibak. dibak aja itu. Tapi kalau udah jadi tuh asik gitu kan. mulai begadang nggak sih dari situ? Iya, parah banget. Semester 3 ya? berarti kan. Nah, itu sih sebenarnya PR-nya dari pas kita masuk kuliah tuh kalau semester 1 sama 2 mungkin transisi ya dari Iya, SMA transisi. masih transisi karena masih mata kuliah dasar, fisika sama fikih lah. Enggak, biologi nggak ada. Nggak ada biologi. Oke, terus kasih tips dong nih buat teman-teman ya nanti. Misalkan yang semester awal atau misalkan yang maba mau nanti masuk ke jurusan teknik industri, kasih tips gimana caranya buat jadi aslep APK deh. Gimana ya, Gin? Kalau sebenarnya jadi aslep itu tergantung sama ketertarikan sama mata kuliahnya ya. Kalau Bener. misalnya emang kalian suka, terus tertarik dan mampu, kalian daftar aja tuh karena aslep tuh sebenarnya banyak banget pelajarannya ya. Mulai dari time managementnya, Bener terus banget. kepake banget Public misalnya. speaking. Iya, soft skill kita tuh keasah banget pas waktu itu. Gitu Tapi sih. kerasa ya gini ya, kita jadi aslep tuh banyak banget benefitnya buat Iya, kita Banyak sebagai- banget, iya. banyak banget. Lebih kenal sama dosen juga. Iya, sama dosen. Terus lebih mendalami Lebih kan mendalami, si benar. materinya. Iya, kayak gitu sih. Iya. Seneng ya jadi ya. Seneng Sampai sekarang sih senang. karena ya Menikmati menikmati masa kuliah gak sih? Kalau misalkan kayak kuliah pulang Iya, kayak kurang jangan kerasa, sampai, iya, jangan iya, sampai. kurang kerasa jadi mahasiswanya Iya. kayak gitu Nanti sih. nyesel pas waktu. Benar banget. Gak ada cerita pokoknya. Iya. Nambah keluarga baru juga nggak sih Iya, Dila? Bener, Apalagi sama alumninya kan punya ikatan yang Nah, kuat iya. nggak sih? Itu bisa benefit banget buat kita nanti kerja misalnya. Benar. Karena Beda link dengan juga kan iya. ya sih kayak gitu Benar. sih. Oke, di sini masuk ya ke pertanyaan dari Instagram. Wow. Katanya dari Banyak gak nih? banyak banget ada capek nih di scroll dari Faisal Ari katanya. Untuk teh saras, sabar dulu ya. Gak apa-apa. Oh, ya, teh saras. Untuk teh saras katanya gitu ya. Kalau Palembang tuh teh atau kak? Oh, kak ya. Untuk teh saras, ceritain suka dan dukanya jadi mahasiswa teknik industri plus kata-kata bijak. Sebenarnya kalau pas awal sih ya, mungkin semuanya ya. Apalagi aku ngerantau gitu dari Palembang ke Bandung, itu tuh pas waktu semester awal tuh dukanya tuh kayak bener-bener susah banget buat adaptasi sama orang-orang. Sampai kayak aku tuh
pengen pindah ke tempat yang ada teman SMA gitu. Terus akhirnya ya mulai sukanya itu karena pas waktu masuk himpunan sih. Jadi himpunan di teknik industri ya khususnya yang aku tahu itu kan emang dituntut untuk kenal banget apalagi sama seangkatan gitu. Jadi pas waktu masuk himpunan itu udah mulai adaptasi sama yang lain dan mulai ya seru lah pokoknya dari apalagi himpunan kita tuh kayak yang malam-malam rapat, terus bikin proker dan lain-lain gitu sih, serunya itu. Kerasa banget ya, Kerasa banget. Teknik. Terus katanya kata-kata bijak. Kata-kata bijak tentang apa ya? Kata-kata bijak pokoknya nikmatin aja hidup kalian sampai sekarang ini. Lanjutin jalanin aja. Tapi jalaninnya yang terbaik, kasih yang terbaik itu aja. Nurut banget nih buat kita. Pokoknya jalanin aja tapi kasih yang terbaik karena cuma sekali ya. Untuk bener. kesempatan mau itu hidup kan cuma sekali. Nanti benar. nyesel tuh. Oke, ini ada dari hr.ahmad. Kayak kenal nih. Rianto bukan sih? Oh iya, Mas Han. Mas Han. Katanya gini. Buat Karifa Keiko udah punya pacar apa belum? Ya ampun, ini keluar dari konten ya. Keluar dari topik ya? Keluar dari konten banget ini topiknya. Mau jawab nggak nih? Ya yang tahu-tahu aja lah ya. Cukup ini ya, yang terdekat aja. Cukup yang terdekat aja. Maaf ya. Maaf ya, gimana? Maaf. Mas Har boleh PC aja. Mas Sarah diam-diam ya. Nggak baca apa ya? Oke. Jadi yang satu itu yang masih nih lagi. Lanjut ya. Ini masih nyambung sama yang tadi nih, yang aslab dari zaki.ta. Share manage waktu antara aslab dan kuliah dong. Mau dari Keiko apa dari Saras? Boleh deh dari aku dulu ya. Mungkin kalau misalnya cara nge-manage waktu aslab sama kuliah itu sebenarnya lumayan sulit ya kalau awal tuh, karena emang adaptasi yang biasanya kita cuman habis kuliah main, ya pulang main gitu kan. Terus tiba-tiba harus ada kewajiban yang lebih gitu. Terus kan ini tentang akademis ya kalau di aslab tuh. Jadi kan ada hubungan kita sama sesama asisten, ada sama dosen. Jadi kayak emang bener-bener nge-manage waktunya itu agak sulit kalau di awal. Tapi kan seiring berjalannya waktu kita adaptasi, harus bisa ya sebenarnya lebih ke prioritas lagi mungkin ya. Tapi tetap sih kalau prioritas itu harus yang diduluin tuh tetap harus kuliah kayak gitu kan. Nah, setelah kuliah baru kita harus selesaiin kewajiban kita, karena dari kita daftar aslab berarti kita udah harus siap sama segala komitmen kita sama lab itu kan. Kayak gitu sih sebenarnya kalau dari aku. Boleh ditambahin mungkin dari Saras? Kalau dari aku pribadi sih, aku emang orangnya planning gitu. Jadi planning aku tuh selalu selalu ditata pas waktu malam nih buat besok misalnya. Nanti aku kuliah, abis kuliah aku ngapain, abis itu aku ngapain. Jadi pas waktu itu kebantu banget sih antara kuliah sama labnya gitu sih. Jadi pintar-pintar nge-planning lah waktunya. Bener sih, aku setuju karena awal masuk ke ITENAS tujuan kita itu adalah kuliah. Jadi prioritas utama itu kan kuliah. Untuk himpunan, untuk lab itu bisa di nomor 2 kan, ya kan? Terus tadi bener ya belajar planning. Sama sih aku juga. Cuman kan aku karena emang pelupa ya. Jadi aku selama seminggu tuh aku tulis-tulis aku harus ngapain kayak gitu. Tapi berarti kalau Gina tuh adaptasinya double ya. Kalau kita kan berarti udah ngelewatin beberapa praktikum. Kalau kamu waktu jadi aslab kan di semester 5. Nah, lumayan juga gak sih dari semester baru ngelewatin 3 sama 4 kan? Nah, yang maksudnya teknik industrinya banget gitu. Berarti adaptasinya juga lumayan ya pas jadi aslab. Makanya saya stres ya. Stres di tingkat Iya, pas poin ya. Pas pakai micrometer saya stres. Paling stres tuh satu lab ya. Tapi enggak sih, senang-senang aja, enjoy aja sebenarnya, nikmatin aja. Cuman kan ya namanya pikiran ya. Mungkin ada pengaruh dari yang lain. Kayak gitu. Senang-senang aja sih. Iya nggak sih? Senang sih. Kalau rame gitu. Sejauh ini lihat-lihat banyak banget yang diceritain gitu. Bener. Selanjutnya dari hi_ff Ira. Ada kiat-kiat menghadapi presentasi praktikum nggak? Wow, kita aja. Wow. Apa nih? Praktikum apa ya? KPK ya terutama ya. Terutama ya. Boleh dari Saras dulu aja, gimana di APK nih? Sengaja ini buat APK ya. Kayaknya ya. Yang penting mah belajar. Terus pokoknya kalau misalnya jangan belajar teori, apalagi APK ya. Teori itu kalian ngafal itu tuh nggak percuma aja gitu buat presentasi ya. Soalnya analisis ya. Soalnya kita lebih ke analisis. Mungkin ke lab lain juga kayak prosprot juga analisis. Longprot juga
kita logika kan berarti analisis juga. Karena kan kita mahasiswa juga sebenarnya kan, nggak cukup dengan teori, harus ada pengaplikasiannya kayak gimana. Misalnya ada teori, kita harus cari tahu nih kenapa bisa kayak gini gitu. Paling kayak gitu sih. Intinya adalah pemahaman ya, pemahamannya harus paham. Terus ya sama yang dikerjain sama praktikannya juga berarti harus paham gitu kan. Bener. Jangan cuma nyontek ya, apalagi kan kita cukup ketat ya plagiasinya. Jadi bener ya, untuk tugas praktikum itu karena udah ada partnernya ya dikerjain sama partnernya ya, jangan sampai sama yang lain. Benar, soalnya itu ngaruh banget ya kalau udah kena plagiasi. Udah. Tapi sebenarnya itu ada manfaatnya juga. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ngerjain kayak kerja praktek, laporan kerja praktek sama TA itu kan dicek juga ya plagiasinya kayak gitu sih. Jadi kita yang udah latihan dari pas praktikum udah dilatih buat jujur gitu pas kerjain. Jujur, terus soal format juga ya, harus rapi banget. Gitu ya. Terus masih dari _Vira. Kenapa praktikumnya makin naik semester makin emot sedih, emot seperti ya gimana coba? Tahu ya kita perasaan dia ya. Ya, tak ngerti banget pokoknya. Ya emang step by step sih sebenarnya, mulai dari kita kan praktikum pertama yang menjurus tuh DPT ya. DPT ya. Kalau untuk di jurusan sendiri ya. DPT mulainya mungkin dari Fisdas. Fisdas kan umum dasar banget ya. Dan emang di situ juga sebenarnya aku pas waktu itu pribadi udah kaget gitu karena udah harus kayak tegas gitu, harus disiplin dan lain-lain. Cuma makin kesini emang harus dituntut untuk kayak emang semakin disiplin dan semakin sulit emang dari mata kuliahnya juga kan, gitu sih. Kayak gitu emang udah sebenarnya udah yang dari tadi Saras omong itu udah benar banget kalau misalnya kenapa makin tingkat atas makin susah ya mungkin. Ya karena itu sih berarti kan kita juga ngebentuk selain akademisnya, ngebentuk pribadi yang lebih baik lagi, karena namanya mahasiswa nggak cukup sama apa yang dikasih dosen kita tangkap, nggak cukup kayak gitu kan, harus kita cari dari misalnya sumber lain kayak gimana, dari dari mungkin universitas lain kayak gimana, kayak gitu kan. Jadi sama ini nggak sih paling kalau misalnya praktikum di atas juga kan gabungan dari praktikum yang bawah ya, step by step. Apalagi yang terakhir tuh PTLF mulai dari layout OPC, mulai dari gambar si layoutnya gitu. Terus kayak PPC-nya, sistem produksinya nyambung ya, jadi emang makin sulit emang ke atasnya gitu. Tapi untungnya tuh di teknik industri itu di semester 8 kita udah nggak ada praktikum ya. Jadi benar-benar fokus sama tugas akhir sama skripsi, bener. Jadi ya udah gitu kan. Soalnya kan kalau praktikum lumayan ya. Iya, lumayan. Kayak ngerjain laporan tugas akhir lagi mungkin ya. Tapi lebih dikit, terus lebih ke deadline ya. Deadline sebenarnya. Deadline-nya sih. Selanjutnya dari Nut Dive. Prospek kerja ke depan teknik industri itu apa aja sih, Kak? Siapa dulu nih? Oke. Banyak banget sebenarnya ya kalau misalnya prospek kerja T itu, soalnya karena emang dari awal kita belajarnya juga general. Terus kita tuh sebenarnya lebih ke sistem, mungkin emang sistemnya lebih menjurus lagi ke manufaktur, sistem manufaktur, mulai dari kayak kita pemilihan bahan bakunya kayak gimana, sampai nanti ke distributor kayak gitu. Jadi pemasarannya kayak gimana, jadi kita tahu kepuasan konsumen itu kayak gimana. Nah, kalau misalnya di prospek kerjanya ya kalau di dunia manufaktur itu udah pasti ya, karena emang teknik industri engineer ya pasti di dunia manufaktur gitu. Tapi kalau misalnya kayak di perbankan juga yang aku tahu itu bisa juga gitu, karena emang kita ada basic belajar ekonomi, jadi mungkin kepake ya manajemennya di kayak misalkan kalau mau kerja di perbankan atau misalnya di HRD juga itu bisa ya kan. Kayak gitu sih, coba bisa ditambahin aja kalau misalnya. Bener sih, udah bener sama yang Keiko tadi, emang banyak banget, luas banget emang teknik industri itu. Jadi nggak beneran, biasanya orang-orang awam apalagi ya kayak teknik industri mah kerjanya di pabrik gitu. Padahal mah enggak gitu, kita tuh bisa juga kerja di bank, kerja jadi HRD dan lain-lain gitu. Jadi benar-benar luas ya. Ya insya Allah lah ya. Insya Allah. Untuk peluang kerjanya banyak banget. Sebenarnya ya peluang kerjanya. Mudah-mudahan kita juga ya, betul. Deg-degan. Ngomong-ngomong nih, dari tadi ngobrolin terus matkul. Sekarang ke dosennya. Boleh. Dosen favorit dari siapa dulu nih? Saras dulu. Dosen favorit, mungkin semuanya mah ada kelebihan dan kekurangan ya. Mungkin kalau dosen favorit sih karena emang sering interaksi dan emang
dosen wali mungkin Bu Yonita. Bu Yonita, iya sih emang the best banget ya. Apalagi dia emang dari psikologi kan, jadi kayak dia tuh mengerti juga gitu. Iya benar, care banget ya. Iya, care banget. Iya. Apalagi Kalau kayak kok Kalau aku sebenarnya semua dosen ya favorit sih buat aku. nyari muka nyari nilai, ini pengen nilai. pengen nilai. Tapi kalau misalnya buat aku yang paling terfavorit berarti Pak Arif Irfan ya. Pak Arif Irfan. Kebetulan, karena dosen bimbingan aku tugas akhir itu Aku juga. sama nih kebetulan aku sama Girma. Emang baik banget ya. Baik banget. Baik banget. Soalnya gini guys, kalau misalnya Pak Arif itu kalau misalnya kita malah dia yang ngejar ya. Iya, fast respon juga. Kalau bimbingan tuh pasti Sering dia tuh follow up. Dan dosen tuh yang paling penting adalah fast respon. benar Iya. banget. Itu yang dibutuhin buat Iya. mahasiswa tingkat akhir. Benar banget. Benar banget. Udah baik banget ya, udah mah sabar. Baik banget pokoknya. Oke, lanjut ya. Ngomongin soal himpunan tadi ya, Saras katanya seneng gara-gara ada himpunan. Iya. Di himpunan sekarang lagi sibuk apa sih? Lagi sibuk apa sih? Mau kader ya? Iya, mau kaderisasi. Mau yang angkatan berapa? 2020. Iya, bentar lagi. Nah, ada nggak sih proker himpunan yang paling membekas gitu, paling berkesan menurut kalian? Kalau buat aku sih yang paling berkesan itu pas proker kekeluargaan gak sih? Iya gak sih ya, dari namanya aja kekeluargaan gitu kan, berarti kita ya emang dapat banget lah esensinya dari mulai pas ngerancangnya sampai hari hanya, dari mulai seneng-senengnya, rapat malam-malamnya kayak gitu. Sampai nangis-nangis, happy ya. banget ya. Tapi happy banget kan waktu misalnya kita pas hari H acara itu seneng banget kayak joget-joget bareng, makan bareng kayak gitu, sama terus kekeluarganya yang dibentuk tuh nggak sama seangkatan doang, tapi kayak sama seniornya. Terus kalau mungkin kita udah waktu kemarin tingkat atas ya sama junior juga gitu kan. Jadi masing-masing tahu kayak kepribadian sama karakteristik tiap orang di teknik industri khususnya kayak gitu sih. Kalau Sarah, Kalau aku sih yang pasti pembekalan yang kitanya ya, yang dibekali ya, itu tuh seru banget walaupun kayak ya gitulah ya. Takut ya. Takut, tapi kayak seru banget soalnya dari situ aku kenal sama orang-orang gitu, apalagi sama kelompok aku pas waktu itu kan, berawal dari kelompok aku. Terus yang kedua emang benar sih kekeluargaan yang pas waktu malam keakraban ya, biasanya dibilang tuh. Soalnya sempet juga jadi SO nih, sempet ngerasain gimana susahnya ngejalanin proker itu, terus kayak deadline-nya lah, proposal segala macem, apalagi perduitan, karena aku pas waktu itu jadi bendahara ya, ngejar duit itu susah banget itu sih. Kalau dari Gina sendiri gimana nih? Iya. dari aku ya. Dari tadi kita terus ya. Ya oke. Untuk soal himpunan HMTI menurut aku sih seneng banget karena kita nggak ada senioritas kan. Iya, benar. Malah kita kalau mau UTS UAS diajarin sama kakak-kakaknya kayak gitu. Terus pengalaman terbaik menurut aku adalah ketika aku menjadi koordinator, waktu itu koordinator acara. Benar. Walaupun emang Ingat ya banget. capek banget ya. Ingat banget ya. Jadi Ngomel ya kan. Gina tuh anaknya acara banget. Iya, acara banget pokoknya dari awal pun waktu dari kita membuka acara banget. Acara ya emang udah cinta acara kan. Terus ya walaupun emang capek banget ya, terus kadang ekspektasi nggak sesuai sama realita ya kalau acara kan. Sama paling aku pengalamannya periode ini aku jadi badan pengurus di himpunan, walaupun capek banget tapi ya alhamdulillah ya nambah-nambah pengalaman. Terus aku bisa jadi lebih sering interaksi sama teman-teman aku di himpunan kayak gitu. Kelihatan sih dari Kelihatan, dari kantong mata. Kantong mata ya. Tapi emang Gina tuh emang anaknya humble friendly banget gitu ya. Jadi kayak emang kelihatan Gina tuh kayak nggak bisa diem gitu. Ikut sini, ikut Emang sini, ikut pasti sini. Emang aktif banget ya. kayak Iya, gitu sih. nggak bisa diem pas dites kokorometer aja stres. Baru deh sadar ya. Kayaknya membekas banget ya pas praktikum ini ya. Soalnya kaget banget ya, bayangin ya, yang lain kan 6, 9 Iya, gitu kan. yang lain Pas segitu. aku 4 itu stres kan. Iya. Tuh kan. Ya, Gak apa-apa. masih banyak aku doang sih yang stres di teknik industri, yang lainnya mah happy ya. Kita happy kok. Happy ya. Kalau Nol dites. ya. Oke, terakhir nih ya. Coba kasih pesan buat teman-teman yang pengen masuk jurusan teknik industri tapi masih bingung, kayak masih bimbang, aduh teknik industri nggak ya, atau bimbang gitu gimana? Boleh kan? Terutama teknik industri ITANAS ya. Boleh ya, karena kita di UTNAS ya. Oke, buat kalau dari aku sih buat teman-teman yang mungkin masih bimbang masuk jurusan TI,
boleh dilihat lagi aja kayak misalnya kurikulumnya kayak gimana. Sebenarnya banyak banget itu mata kuliah yang bisa dipelajarinnya gitu. Soalnya karena kita tadi general, jadi kalau untuk pertimbangannya prospek itu ya insya Allah lah ya. Kalau buat peluangnya jangan diragukan. Kalau dari aku kayak gitu. Nah mungkin lebih ke passionnya aja. Kalau misalnya emang masih ragu, dilihat lagi aja passionnya emang bener suka atau enggak kayak gitu sih. Mungkin dari aku gitu aja. Kalau dari aku juga sama sih, kayak dicari tahu dulu lagi lebih dalam kayak teknik industri itu kayak gimana, terus prospek kerjanya juga kayak gimana. Kalau misalnya dari ITNS-nya juga sih, buat teknik industri udah akreditasinya A ya, jadi kayak udah nggak usah diragukan lagi, mulai dari praktikumnya udah lengkap dan menunjang banget lah untuk fasilitas dari teknik industri gitu sih. Iya, benar, setuju banget. Setuju banget. Setuju juga. Oke. Oke, paling kayak gitu ya teman-teman. Makasih banget udah mau kesini ngobrol-ngobrol sama aku ya. Kita udah lama banget ya Udah lama ketemu. Udah berapa tahun kayaknya semenjak awal corona ya. Nah buat teman-teman, pokoknya jangan khawatir. Tadi sebelum kesini kita di swab dulu, terus kita juga tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Benar. Tetap bawa masker, terus ada juga hand sanitizer. Tadi Keiko katanya mandi hand sanitizer. Iya. Tadi kan. Ya paling kayak gitu sih. Sekian podcast bersama Teknik Industri. Terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Makasih juga buat Saras, makasih buat Keiko. Ya sehat selalu ya. Sama semoga cepet lulus. Amin. Ya. Semoga kita bareng ya tahun ini. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam.